Merancang pembelajaran berbasis perkembangan peserta didik fase pondasi 4-6 tahun. Halo, welcome to back my channel. Nama saya Rantini Hardianti. Saya berasal dari Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Memahami tahapan perkembangan anak usia 4-6 tahun merupakan langkah awal dalam merancang pembelajaran yang efektif. Semoga video ini bisa menginspirasi rekan-rekan semua dalam menumbuh kembangkan perkembangan anak usia 4-6 tahun. Penting untuk memahami bagaimana anak-anak tumbuh kembang pada usianya. Karakteristik perkembangan anak usia 4-6 tahun yaitu rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Anak usia 4-6 tahun memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka suka bertanya, mengeksplorasi, dan belajar hal-hal baru. Kemudian, berkembangnya motorik kasar dan halus. Pada usia anak-anak mulai mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halus mereka, seperti berlari, melompat, menggambar, dan mewarnai. Selanjutnya, perkembangan bahasanya. Anak-anak mulai memahami dan menggunakan bahasa dengan baik, dan mereka belajar berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional anak. Ini adalah kegiatan yang dilakukan anak-anak TK Negeri Pegantungan Badau. Salah satunya mereka menyusun kata menggunakan kulit kerang, yang mana di pegantungan ini merupakan daerah pesisir, sehingga kami memanfaatkan media pembelajaran menggunakan kulit kerang. Kegiatan lainnya, anak-anak sedang membuat kolase, kemudian menggambar serta menyusun menggunakan media Lego. Mereka sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Aspek-aspek perkembangan anak usia 4-6 tahun. Perkembangannya meliputi perkembangan fisik, yaitu perkembangan motorik kasar dan halus, serta kesehatan dan kesejahteraan. Anak-anak usia 4-6 tahun memiliki energi yang tinggi dan suka bergerak. Selanjutnya, perkembangan daya pikirnya terkait dengan cara anak berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Anak usia 4-6 tahun mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis. Kemudian perkembangan sosial emosionalnya. Anak-anak dilatih untuk bisa mengendalikan emosinya bersama di lingkungan sekitarnya. Ini adalah kegiatan yang dilakukan. Salah satunya yaitu kegiatan sedang mencuci pakaian. Ini adalah kegiatan sehari-hari yang kemudian dilakukan bersama-sama teman sebayanya di TK. Mereka sangat bahagia. Kegiatan ini melatih kemampuan motorik kasar anak dan juga kemampuan bahasa anak. Mereka saling berbicara saat melakukan kegiatan mencuci bersama. Selanjutnya ada kegiatan mengeksplor lingkungan, di mana anak-anak diajak berkeliling lingkungan di TK Negeri Pegantungan Badau. Kemudian bermain peran menjadi seorang dokter, yang mana anak-anak membawa boneka kesukaannya ke sekolah, kemudian bergantian menjadi seorang dokter dan menjadi pasien. Ini melatih bahasa anak. Mereka mulai bisa mengenal berbagai macam kegiatan di sekolah, mengeksplor lingkungan, serta menggali
pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak-anak menambah kemampuan dalam kognitif bahasanya. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran untuk anak usia 4-6 tahun. Bermain dengan media, pembelajarannya menarik, sehingga anak sangat menyukainya. Menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan pengalaman anak dapat meningkatkan pemahaman dan daya ingat mereka. Memperhatikan kebutuhan dan kemampuan individual setiap anak. Pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak. Prinsip-prinsip pembelajaran tersebut harus kita terapkan pada saat pembelajaran dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak di TK Negeri Pegantungan Badau. Mereka melakukan kegiatan fisik, kemudian kegiatan perkembangan bahasa, kegiatan kognitifnya, dan kegiatan sosial emosional, serta moral dan nilai-nilai agamanya, yang mana kegiatan ini rutin dilakukan pada hari Kamis, yaitu kegiatan melaksanakan sholat duha bersama dan membaca Iqra. Pengenalan agama sejak usia dini. Peran guru dalam merancang pembelajaran. Guru harus memahami karakteristik perkembangan anak usia 4-6 tahun seperti keingintahuan, perkembangan motorik dan bahasanya. Kemudian memilih media dan metode pembelajaran. Media pembelajaran yang menarik dan interaktif akan membuat anak memahami konsep dan meningkatkan minat belajar anak. Menyusun rencana pembelajaran serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman akan membuat anak merasa tenang dan termotivasi untuk belajar. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan juga selain di dalam kelas. Kami melakukan kegiatan juga di luar kelas, yang mana anak-anak dikenalkan kepada pekerjaan salah satu pemadam kebakaran. Kami langsung menuju ke tempat kantor pemadam kebakaran. Mereka bisa melihat langsung bagaimana cara memadamkan api dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran. Kemudian kegiatan pengenalan lingkungan, yang mana anak dikenalkan budaya sejak usia dini dengan membuat urungan dari daun lais untuk pembuatan lepat. Strategi pembelajaran yang sesuai untuk anak usia 4-6 tahun. Pembelajaran berbasis proyek, menjadikan permainan sebagai media pembelajaran yang menyenangkan dan efektif, dan menggabungkan berbagai mata pelajaran dalam satu tema yang menarik untuk anak. Menyesuaikan strategi dan materi pembelajaran, kemampuan dan kebutuhan anak. Menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung bagi semua anak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus. Intinya, media pembelajaran harus sesuai dengan minat dan perkembangan usia anak, sehingga keinginan anak untuk belajar sangat antusias. Perkembangan kurikulum berbasis perkembangan anak. Kami menggunakan kurikulum Merdeka, yang mana kurikulum kemudian kami susun dan kami gunakan untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari. Dengan ini kami melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Kemudian kami melakukan asesmen untuk menilai perkembangan anak dan menganalisis
mana yang perlu kami tingkatkan untuk ke depannya. Penerapan pembelajaran terpadu anak usia 4-6 tahun meningkatkan kemampuan berkolaborasi. Anak-anak belajar untuk bekerja sama, berbagi ide, dan menyelesaikan masalah. Kemudian meningkatkan minat dan motivasi belajar anak. Pembelajaran terpadu menjadikan belajar lebih menarik dan relevan bagi anak, merangsang kreativitas dan imajinasi. Melalui berbagai kegiatan terpadu, anak dapat mengekspresikan ide dan kreativitasnya, memperluas pemahaman. Anak-anak dapat menghubungkan dari kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Evaluasi dan penilaian pembelajaran anak usia 4-6 tahun, yaitu observasi. Kami mengamati dan mencatat perkembangan anak secara langsung selama kegiatan belajar. Kemudian, portofolio mengumpulkan karya anak seperti gambar, cerita, dan hasil kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian, mengajak anak berwawancara, melakukan percakapan dengan anak untuk mengetahui pemahaman dan kemampuan mereka. Evaluasi yang biasa kami lakukan yaitu checklist, kemudian anekdot, hasil karya, dan juga foto berseri. Berikut adalah umpan balik dari hasil kegiatan yang sudah saya lakukan. Saya meminta anak untuk memberikan emoticon apakah mereka senang dalam melaksanakan kegiatan hari-hari ini. Kemudian saya juga minta umpan balik dari rekan sejawat saya dari kegiatan yang sudah saya lakukan. Hal ini saya lakukan untuk bisa memotivasi saya ke depannya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang jauh lebih baik lagi. Penutup, mewujudkan pembelajaran berkualitas bagi anak usia 4-6 tahun. Dengan memahami perkembangan anak usia 4-6 tahun dan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai, kita dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan bermanfaat bagi mereka. Demikianlah video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi rekan-rekan semua. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.